Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Kali ini ada unit Samsung, dari produk Samsung. Ini HP termasuk HP yang bagus ya di zamannya, yaitu Samsung J7 Pro dengan kondisi LCD pecah ya, seperti biasa teman ya. Ini user mengatakan LCD-nya sudah ganti berapa, 2 apa 3 kali gitu, dengan kualitas yang paling KW, yang paling murah. Nah ini juga tadi sudah saya tes dan mesin normal ya. Jadi untuk Samsung Samsung J7 Pro ini memang dari bawaan pabriknya kualitas LCD-nya adalah Super AMOLED ya teman-teman. Dan harga untuk spare part LCD yang OLED untuk Samsung J7 Pro ini masih lumayan mahal. Nah jadi user mintanya ya mas diganti aja yang biasa katanya. Ini juga biasa ini ya, kelihatan lemnya dibuka. Dan ya nanti akan kita langsung buktikan ya teman-teman. Ini kok lemnya di luar, apakah memang LCD-nya nggak mau masuk ke frame, atau memang nggak nyampe, atau memang seperti apa. Nanti akan kita tes dengan LCD yang baru. Oke ya, ini ngelepasnya gampang karena sudah pecah ya, tinggal kita hajar saja. Jadi untuk produk Samsung ini ya teman-teman, terutama di kualitas Super AMOLED untuk bawaan LCD-nya, itu memang harganya spare part-nya itu mahal gitu ya. Yang OLED-nya itu ya lumayan mahal ya, apalagi yang tapi kalau yang AMOLED kayaknya nggak ada ya teman-teman. Cuma nanti OLED-nya ada grade A sampai 5 misal gitu. Jadi ada yang OLED harganya mahal tapi masih terjangkau. Ada yang nanti OLED yang bagus banget mendekati AMOLED, itu yang paling mahal biasanya. Oke ya, mesin sudah LCD sudah saya bongkar dan banyak banget lemnya ya. Jadi ya kualitas yang paling murah itu pasti harus main lem ya. Jadi buat teman-teman yang pernah nih ganti LCD Samsung J7 Pro atau J5 Pro atau J3 Pro, itu sama LCD-nya Super AMOLED semua. Dan kalau diganti yang biasa ya mungkin rada lain gitu. Ya ini cara ngelepasnya teman ya. Jadi bautnya kita copot dulu tadi, kemudian kita cari salah-salah di sini. Jadi nyopotnya dari depan. Kalau misal kita mau ambil mesin, kita harus angkat LCD dulu. Makanya kenapa servis Samsung yang tipe ini seperti ini, J7 Pro, J7 Prime, J5 Pro, J5 Prime itu semua ngangkat LCD. Dan itu beresiko banget gitu ya. Dan ini juga user katanya tombolnya kalau bisa dibenerin juga mas, yang volume bawah kayaknya nggak bisa ini, agak nyelam ya. Ini saya cek tombolnya, ternyata bener ya, di bagian tombol luarnya ini apa, karet ya, karet untuk neken kitun di fleksibelnya itu sudah habis. Nah ini guys, saya cek di bagian fleksibel masih aman, ternyata tombolnya masih keras, masih dipencet masih bisa. Artinya di bagian tombol luarnya aja. Nanti kalau ada sekalian saya carikan ini ya. Oke ya. Nah ini sudah saya bersihkan, dan ini sudah saya carikan LCD-nya. Cuma tadi saya belum sempat ngetes, jadi langsung saya bawa. Ini saya tes dulu, kalau nanti ada masalah ya bisa dituker. Yang penting jangan dilem atau disobek bagian apa itu namanya, kertasnya, segel. Oke, ini sementara pakai pin dulu karena tombolnya tadi rusak ya.
Oke, sambil nunggu masuk ke menu ya, bisa ya, kodenya sudah dikasih tahu. Dan ini saya terangkan. Oke, main sentuhan oke, normal ya, tapi ya tetap kualitasnya ya KW ya teman-teman, kontras banget warna kecerahannya kontras banget, kemudian ya sentuhnya nggak akan sesemut OLED atau AMOLED. Oke, tombol bisa semua. Ini sentuh, saya cek secara manual seperti ini. Kalau dia lepas berarti ada sentuhan yang rusak atau nggak bisa. Ini normal ya. Oke. Dan perlu teman-teman ketahui kalau LCD yang KW seperti ini ya jelas sangat sangat rapuh lah, rentan. Makanya banyak teman-teman kita teknisi itu ya nggak sedikit lah yang nombok gara-gara LCD-nya ketika dilem ngeblank, kemudian ketika diikat retak, ya itu resiko ya. Tapi memang kualitas CD KW sebegitu ya, nggak ada yang wah. Nah, ini tombolnya sudah saya carikan, ternyata ada ya, alhamdulillah di toko spare part langganan yang sering saya beli masih ada stok tombol ternyata. Ini kan termasuk HP yang lumayan lama ya, 2017-an. Ya udah lebih dari 6 tahun, hampir udah 7 tahun berjalan ya. Jadi masih ada spare partnya. Oke, ini tombol luar. Jadi tombolnya sama ya ukurannya, baik volume maupun volume itu tombolnya sama. Jadi dia pisah begini, lalu dimasukkan, lalu kita kunci dengan fleksibel yang ada penahan besinya. Wah, ini berkualitasnya bagus ya, nggak kayak HP-HP ya yang sekarang seperti itu ya. Jadi ini benar-benar di kualitasnya benar-benar dijaga gitu. Oke, ini ya bisa lagi, mudah-mudahan nanti normal. Nah, untuk tombol volume yang lain yang nggak saya pakai karena yang maksudnya tombol yang saya beli tadi cuman kepake satu, karena yang rusak cuma satu. Oke, sekarang kita tes lagi bagian tombol volume bawah yang barusan kita ganti. Jadi ya mungkin ya saya pernah ya teman-teman, saya pernah ini ada orang mau nyervis, kalau nggak salah HP-nya Samsung J2 Pro. Samsung J2 Pro itu juga kalau mau bongkar mesin harus angkat LCD. Nah, itu katanya harus ganti tombolnya mendelep, tombolnya rusak, nyelem gitu, rusak, mungkin habis karetnya, minta ganti tombol. Dan tombolnya itu tombol power gitu. Jadi kalau mau ngidupin ya setengah mati, susah gitu. Jadi ketika saya sampaikan harga servisnya sekian, kemudian resikonya sekian, ya mikir-mikir lagi orangnya kan gitu. Bukan apa-apa teman ya. Jadi kalau kalau LCD-nya pecah itu resiko yang nanggung adalah teknisi teman. Jadi dengan harga yang diajukan itu sesuai dengan risiko yang dialami gitu ya, karena namanya kecelakaan kerja itu tidak ada yang pastikan. Walaupun kita sudah hati-hati, namanya kecelakaan ya tetap celaka gitu ya, ada insiden ya, akhirnya ya nggak jadi servis karena ngelihat harganya mungkin ya bagi orangnya mahal banget ya, cuman ganti tombol kok begitu sampean gitu ya, karena sesuai dengan risiko LCD-nya diangkat gitu. Dan tahu sendiri teman ya, LCD bawaan pabrik itu lemnya kuat banget. Jadi kalau sampai resiko kerja ya sampai krek atau retak pecah ya wassalam gitu ya. Oke, saya sudah tes tombolnya berfungsi normal. Langsung kita eksekusi pemasangan baut, lalu kita finishing lem LCD. Ya kalau saran saya teman-teman ya, siapapun usernya, kemudian teknisinya siapapun,
Ya usahakan kalau ganti LCD yang Samsung tipe yang seperti ini, nggak apa-apa keluar duit agak banyak, tapi cari yang OLED gitu. Karena yang OLED itu pasti nempel ke framenya bagus gitu, dan kualitasnya juga cukup enak dilihat ya, walaupun nggak sebagus AMOLED atau bawaannya, tapi lebih terang, bukan lebih terang, lebih bagus, lebih smooth juga sentuhannya daripada yang KW seperti ini. Dan yang KW pasti nanti akan ada celah ya teman-teman. Jadi tadi sudah saya cek, ini sudah saya copot juga bagian plastik, lalu saya coba presisikan ke frame, ternyata nggak mau nempel ke frame, tetap ada celah ya. Ini kan repot gitu, harus main lem ya. Jadi kalau teman-teman servis Samsung J7 Pro, J5 Pro terus komplain kok LCD-nya kayak gini lemnya, ya memang nggak bisa nempel ke frame ya. Jadi saya sarankan nggak apa-apa keluar duit agak banyak, tapi bagus gitu, di framenya nempel, LCD-nya juga bagus, kemudian nggak ada celah ya, lemnya rapi gitu. Karena kalau yang OLED itu memang sudah didesain lebih tipis dari yang KW seperti ini. Yang KW ini tebel ya teman-teman, kelihatan banget tebelnya gitu ya, sama kayak LCD brand lain yang bukan AMOLED LCD-nya. Ini saya coba kasih lem dulu di bagian frame, apakah dia akan nempel di framenya LCD-nya. Dan kalau nggak nempel ya kita akan mainkan lemnya ya. Karena yang LCD yang awal tadi sebelum saya bongkar juga lemnya itu dari luar kelihatan banget ya, nggak rapi ya. Namanya juga LCD KW, mau dipreskan ke frame nggak akan bisa, yang ada pecah malah ya. Mau dipaksa dikaretin sampai 10 karet sampai ngerapet ya, LCD-nya yang pecah gitu ya. Nanti akan ada kayak spot putih karena memang ketekan gitu. Ternyata bener ya teman-teman, ada renggang, nggak mau rapet ke frame ya. Ini berarti kita akan mainkan lem ya. Ya ini saya tahan dengan karet supaya nggak gerak, lalu kita akan mainkan lem dari luar. Ini hanya untuk menahan, jadi jangan terlalu kencang ya teman-teman kalau masang LCD KW seperti ini di merek yang harusnya AMOLED dan Super AMOLED. Ini cukup untuk menahan. Mudah-mudahan nanti nggak ngaruh ke LCD displaynya gitu. Karena kalau terlalu kencang nanti ya kacanya di LCD bisa pecah, atau nanti di layar displaynya itu ada spot putih karena ketekan LCD-nya, ngebayang-bayang gitu. Oke, ini saya mainkan ya lemnya ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi caranya buat teman-teman yang mau ganti LCD sendiri dengan kualitas KW ya, lemnya begini. Jadi LCD-nya kayak cuman numpang di atas lem tanpa nempel ke frame gitu ya. Ini saya nggak tahu apakah teman-teman teknisi yang ganti LCD tipe HP yang sama seperti ini juga, boleh komen di kolom komentar ya. Jadi ini saya mainkan lemnya jadi nempelin LCD dulu baru lemnya. Jadi baru kali ini ya teman-teman saya ganti LCD, tapi LCD-nya nggak nempel ke frame. Ya mudah-mudahan nanti tidak berpengaruh ke displaynya. Maksudnya LCD-nya nggak error gitu. Ya, ini sudah saya kasih. Nanti di bagian selah-selah karet juga akan saya timpal lagi dengan lem, karena nanti kan kalau kita copot karetnya pasti ada celah yang keluar, cahayanya keluar gitu. Jadi fungsi lem yang ini adalah untuk menutup ya teman-teman, menutup
lubang atau celah antara LCD dan juga frame supaya cahayanya nggak masuk, nggak keluar, cahaya dari LCD-nya nggak keluar. Oke, kita tinggal menunggu kering. Oke teman-teman, ini sudah sekitar 1 jam dan ya sudah kering ya. Yang penting kalau sudah kering jangan ditekan ya tuh ya. Ini resiko benar kalau ditekan terlalu kuat, nanti ya LCD-nya yang kalah. Oke, ini saya lihat ya celah-celah dari karet masih ada, nanti akan saya timpal lagi dengan lem. Oke, ini saya coba cas dulu. Oke, nggak ada yang white spot ya. Mudah-mudahan nanti pas dinyalakan juga normal. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Oke, ini saya cek ke tempat gelap, ternyata white spotnya nggak ada ya. Mudah-mudahan nanti juga aman. Ini ada sedikit white spot di bagian atas ya, nanti akan saya akalin. Mungkin nanti lemnya agak saya buka di atasnya, agak dikerok gitu pakai pinset, lalu di bagian samping agak kita angkat-angkat sedikit supaya white spotnya hilang. Jadi white spot seperti ini ya, ini teman-teman, 2 atas ini white spot itu karena ketekan lalu LCD-nya kena di bagian displaynya, kena tekanan dari belakang LCD gitu. Tapi nggak masalah, kalau sentuhannya normal ya. Terus kamera juga masih normal, masih bening. Nah ini bagian celah-celah yang karet tadi yang untuk ngikat, ini saya timpal dengan lem. Jadi kalau dilihat ya kayak nggak rapi ya teman-teman, karena lemnya keluar semua, karena emang lem dari luar. Oke, ini masih nambal untuk bagian celah karena karet tadi. Tapi ini sudah aman ya, sudah bisa dipakai. Tinggal nanti saya ngubungin user. Karena user yang minta juga LCD-nya yang biasa aja. Padahal sudah saya sampaikan nanti pasti jelek ya. Jadi perlu disampaikan ya teman-teman, teknisi kalau misalnya nggak di LCD yang jelek ya sampaikan apa adanya, warnanya nggak jernih, kontrasnya terang banget, kemudian mungkin sentuhnya rada nggak seresponsif kalau yang AMOLED atau yang OLED gitu. Dan yang jelas LCD-nya rapuh ya sampaikan. Jadi kalau bisa jangan terlalu ketekan atau jangan sampai kepentok begitu. Oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.